Diam-diam aja. Lo bapak segala maksudnya mic-nya agak bukan kayaknya keras. Ini Samsung, ini filter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Ija amsayta fala tantajiri sabah, wa ija asbahta fala tantajiril masa. Khud min sihatika li maradik, wa min hayatika li mautik. Sadaqallahul azim, wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minna syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar sahibul musibah almarhumah Ibu Juria binti Haji Mail, khusus Bapak Mahfud beserta keluarga besar dan juga para adik-adiknya, dan juga yang kami hormati yang baru saja mewakili daripada sahibul musibah, itu Bapak Sayudi, dan juga yang kami hormati warga besar pula, yaitu Bapak Muhammad Rauf, Bapak Dr. Andes Syarifudin, Bapak Mursyid yang datangi dari Cilacap. Ada Pak Mursyid? Dengar apa ngomong ya? Dan juga yang kami hormati segenap para asatidz, khusus rekan saya Bapak Ustadz Habibullah Amin. Masih sehat Ustadz? Belum punya anak ya? Ya kita ketolak dikit ya. Dan juga yang kami hormati ahlul kiram Al Ustadz Abdul Hakim, dan juga yang kami hormati pemegang wilayah RT 0407, yaitu Bapak Sugimin beserta keluarga besar. Bagaimana Pak Sugimin? Panji bilang sehat? Dan juga yang kami hormati Bapak RT Muhasan beserta jajarannya. Udah kawin belum Pak? Jangan belum dapat ya. Sebenarnya kalau RT itu gampang, kalau nggak muda yang tua juga akan banyak. Dan juga yang kami hormati segenap para tokoh masyarakat, para hadirin, para jamaah kaum muslimin, jamaah zikrullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kiranya kita dapat berkumpul
silaturahim di rumah Sahibul Musibah, di mana perkumpulan kita pada malam ini adalah dalam rangka bertakziah sekaligus diiringi dengan zikrullah atas wafatnya salah satu daripada orang tua kita, saudara kita, tetangga kita mungkin, yaitu bernama Ibu Juria binti Haji Mail. Yang dengan harapan mudah-mudahan bacaan-bacaan zikrullah yang kita bacakan pada malam ini, dari malam pertama hingga menginjak di malam ketujuh ini, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa balasan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan wasilah yang kita bacakan pada saat ini agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan buat almarhumah, agar kiranya amal baik, amal ibadah yang dilakukan oleh almarhumah semasa hidupnya diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosanya dan juga dilapangkan di alam barzahnya. Dan mudah-mudahan putra maupun putri beliau yang ditinggalkan semoga menjadi anak-anak yang soleh, yang taat dan patuh terhadap perintah orang tua, dan senantiasa mendoakan daripada orang-orang tua yang telah tiada. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi dan tabi'in yang selalu setia mengikuti ajarannya. Para bapak, hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kiranya kita sadari bahwasanya yang namanya hidup kita di dunia ini memang ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kita ini pasti akan pulang kampung. Betul lagi kita ini bakal pulang kampung. Pulang kampung kemana itu? Bisa juga ya. Ada yang pulang kampung ke kampung rambutan, ada yang ke Cilacap, betul nggak kira-kira? Ada yang ke Wonogiri, ada yang ke Solo. Pak Sugimin kemana? Ya Wonogiri ya kan. Semuanya kita ini pasti akan pulang kampung. Tapi yang namanya pulang kampung itu sudah pasti kita harus berbekal yang banyak. Kudu mempunyai perbekalan. Seperti kalau kita pulang kampung ke Wonogiri, ya paling tidak itu duit 50 juta mah habis. Betul lah kira segini. Betul lah segini. Paling tidak Pak kita kan. Dari jauh-jauh hari kita udah nabung, ya. Dari bulan Syawal sampai nanti bulan Sya'ban menuju Ramadan, kita ini tentunya sudah banyak tabungan karena mau pulang kampung. Itu pulang kampung yang namanya kampung kita hidup di dunia. Dan sekarang pulang kampung yang mana Pak yang dimaksud? Yaitu pulang kampung kita ini adalah ke negeri akhirat. Ya. Kita semuanya ini akan kembali ke negeri akhirat. Dan tentunya apa perbekalan kita yang harus kita bekali Pak menuju ke negeri akhirat. Tadi kata Quran menjelaskan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 menjelaskan apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Barang siapa orang yang ingin berharap berjumpa denganku, akunya di sini adalah Allah.
Kalau ngomong Pak, barang siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, bagaimana wujud konkretnya kita berjumpa dengan Allah? Wujud konkret, wujud yang nyata kita berjumpa dengan Allah, yaitu diwujudkan dengan kematian. Kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa orang yang ingin berharap ya berjumpa denganku. Orang pakai berharap, udah pasti kita akan berjumpa dengan Allah yang disebut dengan mati. Semuanya kita pasti akan mati, Pak. Takutkah kita dengan kematian, Pak? Takut nggak sama kematian? Semua orang kematian itu pasti akan takut. Betul lah lagi, Pak? PRT takut dengan kematian, PRW takut dengan kematian, staf lurahan takut dengan kematian, presiden juga takut dengan kematian, termasuk ustadz juga takut dengan kematian. Semua takut, walaupun takut, kematian itu akan menyumpai kita. Kata Quran, Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian itu yang kau lari alias takut kematian itu, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kita. Betul atau tidak? Kematian itu akan menjumpai kita. Kemudian dikemanakan kita kalau udah meninggal dunia? Lanjutan ayat tersebut, summa turadduna ila alimil ghaibi was-shahada, akan dikembalikan kamu menuju alam yang gaib dan alam yang nyata. Mana alam yang gaib dan alam yang nyata? Yaitu alam kubur. Betul lagi, Pak? Yang gaib lagi hidup nampak belum, Pak? Yang gaib, yang belum, yang lagi di dunia ini udah nampak belum? Belum, Pak. Makanya kita dikembalikan menuju alam yang gaib. Mana yang gaib-gaib? Yang tadinya nggak nampak pada hadapan kita. Begitu kita masuk liang kubur, di sono kita ketemu malaikat mungkar dan nakir. Apa tugas daripada malaikat mungkar dan nakir itu? Tugasnya mereka itu berdua menanya kita tentang perihal kehidupan kita yang kita lakukan di dunia. Kalau memang di dunia ini kita banyak perbekalan, banyak PR yang kita kerjain. Apa PR kita, Pak? Apa PR kita? Yaitu ibadah, sholat, bersedekah. Itu PR yang kita lakukan. Begitu ditanya kita menuju alam kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Karena kita ingat ya, setiap saat kita setiap waktu mengucapkan usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Betul lah kira. Karena setiap saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka begitu ditanya oleh malaikat marrabuka, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah Tuhan kita. Tapi kalau kita di dunia ini nggak pernah mengucapin Allahu Akbar, artinya tidak pernah sholat maghrib, tidak pernah sholat nggak pernah sholat zuhur, nggak pernah sholat asar, nggak pernah sholat maghrib, nggak pernah sholat isya, nggak pernah sholat subuh. Meskipun Bapak RT Acan bilangin, lu nanti walaupun harus sembahyang, lu apalin baik ini ya kan? Itu bisa Allahu Akbar. Ora bisa.
Kelaziman Allahu Akbar itu selagi kita lazimkan, selagi hidup. Ngomong-ngomong gue ceramah keganasan orang ini. Orang ini kan sebuah nasihat, bukan takut nanti nggak ada sembahyang mentil lagi gue dipentil ini. Betul lah? Ya pulang kita sonal ke pentil ya kan? Betul gak? Nyata di ngorengan aja kagak kan gitu. Tuh ya, itu PR kita yang kita lakukan. Makanya dari kata Quran, "Yumma turadduna ila alimil ghaibi was-sa'adah." Kemudian aku akan kembalikan kamu menuju alam yang gaib dan alam yang nyata, alam kubur. Apa tujuannya kita ini dikembalikan alam kubur? Bayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu aku beritahukan terhadap apa-apa yang kamu lakukan hidup di dunia. Nih pahala sholat, amin apa? Amin. Nih pahala puasa, amin. Nih pahala ngaji, amin. Nih pahala sodako, amin. Oh amin bang, tuh aminnya ada ini. Betul nggak Min? Betul nggak Min? Besok aja, alhamdulillah. Kalau tidak jamin, alhamdulillah aja kayak. Bab aminnya ada. Betul lah lagi apa? Nih pahala sholat kamu, nih pahala puasa kamu, yang kamu lakukan, ya selagi hidup kamu di dunia ini. Nih puasa pekerjaan yang wajib, sholat 5 waktu kamu kerjakan. Nih sholat sunnah yang kamu lakukan, baik duha, baik tahajud, baik tasbih, baik tarawih dan lain sebagainya. Nih puasa wajib di bulan Ramadan yang kamu lakukan nggak pernah putus. Nih puasa sunnah, yang namanya puasa sunnah itu banyak pak. Ya ada sunnah tarwiyah, ada sunnah tasu'ah, ada sunnah arafah, ada sunnah rajab, ada sunnah sa'ban dan sunnah yang lainnya yang kita lakukan pak. Tuh dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita masuk liang kubur. Sekarang ini belum dikasih tahu pak, berapa sih besar pahala sholat yang kita lakukan dari balik dan akhir balik. Udah dikasih tahu pahala sholat? Belum pak. Berapa besar pahala puasa, pahala sodako? Udah dikasih tahu? Pahala ngaji, udah kasih tahu? Pahala zina, ada orang meninggal kita berzikir, dikasih tahu? Pahala tajiyah, tuh pak ya, pahala tajiyah nih, ya kita bertakjiah setiap ada orang meninggal kita bertakjiah, ya dikasih tahu? Belum lagi kita nganterin pak, ya setelah ke pemakaman, tadi sudah tahu pak ya. Kalau kita sholat saja, ya cuma sholat saja, pahala 1 kirat, ya. Kalau kita mengantarkan sampai pemakaman itu 2 gunung Jabal gunung gede gak kira-kira pak? Kita mengantarkan jenazah itu sampai ke pemakaman pak, ya 2 kilat aja, 2 besar daripada gunung Uhud itu pak Allah berikan kepada kita. Belum dikasih tahu. Setelah kita termasuk berapa besar amplop buat bapak ustadz kalau ceramah di mana-mana. Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu nggak? Tak kasih tahu kan? Ya semalam kemarin malam minggu pak, ceramah di Prigi. Jadi santunan yatim itu yang hadir janda semua pak. Benar pak. Saya tanya ini janda semua bu, kata gitu. Tawa tuh ibu-ibu. Enggak ustaz, saya ada laki saya. Nyawa lagi, ini janda semua bu. Iya, ini mudaan ada mudaan. Bagus bini gua nggak ngikut. Gua setel rekamannya sama bini gua, buset gua DM bos. Kalau ngomong di mana kayak janda mulu kata gitu. Pak ya, belum dikasih tahu tuh pahala kita pak. Pahala itu yang kita lakukan, ganjaran yang baik kita lakukan nanti setelah kita masuk liang kubur. Makanya di sini kita ini harus berjuang. Berjuang apa? Berjuang memperbanyak amal kebaikan. Ada sebuah riwayat begini, ya kalau nggak salah Rasul bertemu dengan Ibnu Umar. Apa kata Rasul kepada Ibnu Umar? Hai Ibnu Umar, ya Rasul sampai memegang pundaknya Ibnu Umar. Ya, ini memegang pundaknya Ibnu Umar. Kira-kira pak kalau kita pundak kita pak dipegang sama presiden bangga kira pak? Kira mana kira pak? Jangan lagi
Oh jangan lagi nih, gua jangan lagi pegang presiden gua. Gua foto kemarin sama wakil wali kota, gembiranya bukan main. Foto ke kondangan wakil wali kota ya kan. Wakil ruangan itu bagaimana mau wali kotanya itu. Gembira lah begitu. Ya, di sini saya tengah-tengah nih ya. Di sini saya diapit dengan wali kota ya. Ya, kalau mungkin kalau Bapak pada punya HP sister, ya kan. Di sini di anggota dewan, Pak. Ini orang duta banyak banget deketin saya, Pak. Ya kan? Saya kondangan kemarin, Pak. Di sana lagi, Pak, ada manajer saya, ya. Yang manajer belum dapat ceramah udah minta upah dolar. Saben nih, ya kan? Bang saya mau rada. Kalau dia pasti tawa dia, ya kan? Manajer saya itu. Dan kadang-kadang mau lapun saya ceramah juga belum udah minta rokok ya kan? Ya apa saya ikhlas aja sih manajer saya kan? Manajer saya itu, ya kan? Gembiranya bukan main, Pak, ya. Kita diapit dengan orang-orang yang ada nama. Apalagi ini Rasul, Pak. Ini Rasul memegangnya pundak Ibnu Umar, ya. Ini dari pundaknya aja udah mengandung sinar, mengandung cahaya ilahi. Pesan Rasul kepada Ibnu Umar. Apa kata Rasul? Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Ibnu Umar, engkau hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang merantau. Ini hidup kita bagikan orang yang namanya merantau pasti pulang nggak? Bapak Sugumin kan sebab lagi merantau kan? Merantau kan? Yang tadinya kan gua tahu ini ngontrak, betul nggak? Sugimin dulu ini warga saya ini, Pak. Dulunya ini, ya. Dulu dia ngontrak, Pak. Tapi dia sekarang, Pak, kerjanya di asuransi. Yang gaji aja udah ketahuan 10 juta, betul nih? Emang cerita sama gua kan? Cerita sama saya, betul Pak. Junjukin tuh Ustaz, kontrakan saya 8 pintu. Itu di sini Ustaz. Belum nanti dipulir 10 pintu. Si Tugini mah badan doang ngeri, Pak. Ya, tapi lihat Pak, dompetnya penuh dengan duit. Amin, aja amin tuh. Betul loh kita apa ini? Saya bukan bangga ini, betul Pak. Ya. Rasul bertemu dengan Ibnu Umar, ya. Kata Rasul, wahai Ibnu Umar, kamu hidup di dunia ini bagaikan orang yang sedang merantau. Au abirus sabil, atau orang yang sedang berada dalam sebuah perjalanan. Yang suatu perjalanan, suatu saat yang namanya kamu berjalan pasti akan pulang. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar yaqul, berkata mendengar omongan Rasul. Apa kata Rasul? Iza amsaita fala tantajiri sabah. Wahai Ibnu Umar, apabila kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Itu kata Rasul, bila mana berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Wa iza asbata fala tantajiril masa. Wahai Ibnu Umar, begitu pula sebaliknya, apabila kamu berada di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Bagaimana Pak maksudnya ini? Rasul berkata kepada Ibnu Umar, bila mana ada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Bila mana ada di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Ya, omongan Rasul itu adalah masalah urusan ibadah kepada Allah. Bila mana ada waktu, jangan ditunda-tunda. Begitu omongannya, Pak. Ya kan? Kalau ada kesempatan, janganlah ditunda-tunda. Kenapa, Pak? Ibadah nggak boleh ditunda-tunda. Wahai Ibnu Umar, sebab yang namanya kematian, ya, nggak mesti datang sore, nggak mesti datang malam, kapanpun yang namanya kematian itu pasti datang. Ada nggak orang meninggal dunia sore semua? Ada nggak? Ada nggak? Kesian Amil, Pak. Betul lah, betul lah lagi Pak. Udah Amil kurus begini, Pak. Saya teh mati semua, Pak. Baru 3 biji Amil yang mati udah. Capean? Betul lah, betul lah lagi Pak. Makanya Allah itu Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Ada orang mati di tengah malam. Ini orang mati pagi dulu. Ada orang mati di pagi hari, ya. Jam 7 tengah-tengah mati dur. Pak RT ngumumin si anu meninggal dunia. Ya, si Amil udah siap-siap. Betul loh kira. Ya kata siap-siap si Amil makan nasi goreng. Sebab udah pasti akan ada yang ngasih tahu. Ya kan 350. 350 ribu. Ini gambar kecilnya aja nih. Orang kontrak belum main gede kali. Betul lah. Betul lah kan? Ada dia tugasnya berdua 700. Ya kan? Orang 3,5.
Mungkin sekarang masih juta kali. Arang gopek. Dur lagi jam 12, ya kan? Si Amir belum tidur, belum nabi kencang, emaknya udah bangun, bor, baru meninggal lagi, emaknya Maryam, ya kan? Masih tahu lagi, ya kan? Ya jam 12 mandiin lah, kira-kira jam 1:30 udah ketahuan lagi gopek, betul lagi? Betul lagi kira? Kan? Mati lagi pak orang komplek melain pak, ya? Karena memang jam mobilnya juga banyak, ya rumahnya juga berlapis 3 pak. Nggak mungkin 500 pak, paling tidak 1,5 juta, betul lah kira. Udah berapa duit tuh kira-kira? 350 sama 500, ya kan? Udah kurang lebih bangsanya 2 juta kesana yang udah pakai megang, betul lah? Betul lah kira pak? Ya? Makanya Allah itu mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Makanya kata Allah, ya kan? Bila mana kamu berada di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Bila mana berada di waktu pagi, jangan menunda di waktu sore. Kenapa? Karena yang namanya kematian kalau sudah menimpa kepada seorang tidak mengenal batas sore, tidak mengenal batas pagi. Solusinya apa sekalian? Solusinya dalam hidup ini kita disuruh banyak melakukan amal soleh. Kalau kita mati membawa amal soleh, ya insya Allah mati kita dalam keadaan husnul. Kuburan kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Tapi sebaliknya apalah kalau kita pak mati di sore hari berbuat maksiat, naujub. Mati di malam hari berbuat maksiat, naujub. Bukan husnul khatimah, namanya su'ul. Mati dalam kecelakaan. Orang mati dalam kecelakaan bukan ketabrak kereta pak. Siapa mati kesian banget. Apa? Kecelakaan. Ya, kecelakaan apa? Rajanya mati, ya kan? Ya emang udah raja mati kan habis sudah, betul lah? Betul lah? Orang kalau main catur apa yang diincar pak? Nah itu pak, raja kalau udah raja sama raja udah sweet aja dah, yang gue capek nih kan dulu pak. Banyak orang kalau main catur kebetulan diliatin begitu, mana kayak, ayo ceketan catur sama benteng sama kuda kan, ya kan? Jadi betul, ya habis ujungnya apa kan? Rokok 2 samsu, ya kan? Rokok samsu 2 batang, habis, kalau 3 itu doang kan berempat, ya kan? Kalau kita mendingan sweet aja deh, main catur. Ansari enggak saya juga main catur ya. Coba, ya hidup kita ini, ya memang harus banyak perbekalan. Kata Rasul dalam lanjutan tersebut, khud min sihatika limaradik wa ibnu Umar, pergunakan sehatmu sebelum datang saat. Sehat nikmat enggak pak? Sehat nikmat enggak? Sehat itu nikmat pak, ya kan? Saya lagi ceramah, bapak malah lagi ngerokok, nikmat ada kira? Abang ngopi, betul enggak kira? Ya kan? Sehat itu nikmat pak. Makanya sehat yang membawa kenikmatan itu janganlah kita terabaikan, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu. Kata Rasul, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Kalau udah jatuhnya sakit, nikmat gak pak? Kalau udah sakit, nikmat gak pak? Kalau sehat kita bisa sholat. Sholat kalau lagi sehat, sholat kalau lagi sehat nikmat gak? Sholat kalau lagi sehat nikmat gak? Orang baca Quran pak kalau lagi sehat itu bisa 4-5 juz karena sehat pak. Tapi kalau kurang sehat, ya di seorang kurang sehat pak, boro-boro hampir 5 juz, ya. Saya maafin pak. Saya Pak Haji Taufik, Ustaz Abdul Hakim, ini tukang ngaji kuburan, tukang ngaji orang meninggal dunia. Kalau mana baru dong ya, apa? Kalau lagi ngaji pik ya, jadi lu mending mau tidur, 5 juz, ya kan, gua kelarin. Jadi lah gitu. Bener-bener tidur di Taufik kan, 5 juz. Cuman potong itu jatah gua, betul ya. Tuh 5 juz ya kan, karena saya kan? Tapi kalau nggak sehat, ya kan baru 2 juz udah minder-minder. Mau nggak mau Haji Taufik kita bangun, jadi badan gua kayak orang aku banget ini kan, ya kan, udah lanjut kita kan, gini, ya kan, paling tidak kan, karena badan kurang sehat. Makanya pak, sehat itu membawa nikmat, tapi kalau namanya sakit, apapun tidak menjadi nikmat. Yang paling nikmat kagak jadi nikmat. Orang nggak lagi batuk baik pak, sama sakit gigi, ngerokok sampai enak orang bilang. Orang enak pak, ya kan? Betul kan? Pokoknya makan apapun kalau lagi sakit orang termasuk juga ibadah. Makanya kata Rasul, pergunakan sehat sebelum datang sakit. Terakhir kata Rasul, wa min hayatika limautik, pergunakan hidup sebelum mati. Nah ini pak, pergunakan hidup sebelum mati. Kenapa pak? Kita disuruh pergunakan hidup sebelum mati karena memang akhir daripada kehidupan kita ini adalah mati. Mati itu memutuskan rantai segala-gala.
Mati itu memutuskan rantai segala-galanya. Rantai apa? Rantai ibadah, rantai sholat, rantai puasa, rantai ngaji, dan lainnya. Dua lagi rantai urusan dunia. Yang tadinya kita tukang kerja kantor, udah mati kerja kantor nggak? Yang tadinya kita tukang gojek, udah mati gojek nggak, Pak? Yang tadinya kita mancing, udah mati mancing nggak kita? Udah mati mancing nggak? Orang mancing Pak udah mati Pak. Yang tadinya kita tukang bangun, udah mati bangun nggak? Nggak bangun Pak, ya kan? Kenapa? Karena memang kita sudah mati. Mari Pak, pergunakan hidup ini sebelum mati. Saya rasa itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya dan semakin menambah keimanan ketakwaan kita dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mari Pak kita pasang niat hidup kita ini jangan diabai-abaikan Pak ya. Jangan ditunda-tunda Pak. Kenapa Pak? Karena yang namanya mati itu rahasia Allah. Tidak ada yang dapat mengetahui kematian itu kecuali hanya Allah dan para malaikat-malaikat Allah. Maka disinilah sebelum kita mati ya banyaklah perbuatan amal soleh seperti tadi kata Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan," yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu loh Pak yang kita perjuangkan lagi hidup, yang insya Allah tentunya akan menemani kita bila mana masuk liang kubur. Saya rasa itu saja Pak ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan, menambah keimanan ketakwaan kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya mudah-mudahan semua pekerjaan-pekerjaan kita yang hidup di dunia ini ya baik sholat, berpuasa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala berlipat-lipat ganda, dan mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doain sekali lagi Pak ya, mudah-mudahan almarhumah Ibu Juriyah binti Haji Mail, mudah-mudahan amal baik amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan alam kuburnya juga diampuni segala dosa-dosanya. Dan semua yang tercatat dalam catatan ini mudah-mudahan dengan wasilah yang kita bacakan pada saat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadatin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fil lana wa liwalidayna min. Sekian dari saya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.